فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan pembacaan dan pembahasan dari Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan malam hari ini para jemaah sekalian, kita akan masuk ke dalam bab yang ke-20 pada halaman 36. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa min at-taghlid, bab tentang peringatan keras. At-taghlid, peringatan keras. Fi man abadallaha, peringatan keras tentang orang yang beribadah kepada Allah. Inda qabri rajulin salihin, di samping kubur orang yang saleh. Dia beribadahnya kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur itu, tetapi beribadahnya itu di samping kubur orang yang saleh. Maka orang yang berbuat seperti ini ada taglid, ada peringatan keras terhadap perbuatannya. Fa kaifa idza abadahu, maka bagaimana lagi kalau dia beribadahnya kepada penghuni kubur itu. Nah, ini dia bab yang dibuat oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Bab, sekali lagi, bahwa orang yang beribadah kepada Allah tetapi beribadahnya di samping kubur orang yang saleh, perbuatannya itu diingkari dengan keras oleh agama. Maka apalagi kalau dia beribadahnya kepada penghuni kubur tersebut. Bab ini jemaah sekalian mirip dengan bab yang dulu telah kita pelajari. Di antara syirik menyembelih untuk selain Allah. Setelah itu beliau membahas bahwasanya dilarang menyembelih untuk Allah di tempat yang pernah digunakan menyembelih untuk selain Allah. Dia mirip ini. Dia mirip. Ya. Menyembelih untuk selain Allah syirik. Menyembelih untuk Allah tetapi di tempat yang pernah dipakai menyembelih untuk selain Allah, syirik atau tidak? Saya ulangi antum. Baik. Saya ulangi. Menyembelih untuk selain Allah apa hukumnya? Syirik besar. Kita sepakat itu. Menyembelih untuk selain Allah syirik besar. Sekarang menyembelih untuk Allah, bukan untuk selain Allah, untuk Allah, tetapi di tempat yang pernah digunakan untuk menyembelih bagi selain Allah, syirik atau tidak? Tidak. Ini bukan syirik, tetapi ini sarana menuju kesyirikan. Begitu pula dengan ini. Beribadah kepada penghuni kubur apa hukumnya? Syirik. Sekarang beribadah kepada Allah tetapi di samping kubur orang yang saleh, syirik atau tidak? Tidak. Tetapi dia sarana menuju kesyirikan itu. Ya. Jadi dia mirip bab ini dengan bab yang dulu pernah kita pelajari. Kemudian beliau mengatakan, di sini beliau membawakan beberapa dalil fis sahihi, di dalam hadis yang sahih, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha,
anna Salamah, bahwasanya Ummu Salamah, dua-duanya ini istri Nabi SAW. Aisyah jelas istri Nabi SAW. Ternyata Aisyah ini dia menceritakan tentang madunya. Siapa nama madunya? Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Baik. Anna Salamah, bahwasanya Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan, pernah menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam kanisatan, tentang sebuah gereja. Ra'atha, yang pernah dia lihat, bi ardil Habasyati, di negeri Habasyah. Di mana Habasyah sekarang? Apa namanya? Ethiopia. Ethiopia ini di benua mana? Afrika, ya. Mohon maaf yang kulit mereka, ya, naam. Yang dulu pernah kaum muslimin hijrah ke sana. Berapa kali? Berapa kali mereka hijrah ke Habasyah? 2 kali. Ada hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Habasyah, baru setelah itu hijrah ke mana? Madinah. Baik. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ummu Salamah pernah menceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang sebuah kanisatan, gereja yang dia lihat di negeri Habasyah. Kapan dia melihatnya? Ketika dia hijrah yang pertama ke Habasyah. Ya. Di antara orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah adalah Ummu Salamah dengan suaminya Abu Salamah. Karena kita tahu Ummu Salamah menikah dengan Nabi SAW setelah Abu Salamah meninggal dunia. Baik. Ummu Salamah ini dia berhijrah ke Habasyah, ditemani oleh suaminya Abu Salamah. Maka di sana dia melihat sebuah gereja. Karena memang negeri Habasyah saat itu, jamaah sekalian, rata-rata beragama Nasrani orang-orang yang ada di sana. Baik. Dia ceritakan kepada Nabi SAW, wa ma fiha minas suwari, dan dia juga menceritakan ma fiha, apa-apa yang ada di dalam gereja tersebut, minas suwari, berupa gambar-gambar makhluk hidup, terutama gambar tokoh-tokoh Nasrani, gambar orang-orang saleh di kalangan orang Nasrani. Ya. Faqala, maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda setelah mendengar ceritanya Ummu Salamah, ulaika, ini boleh antum baca yang punya kitab ulaika, boleh juga antum baca ulaiki. Ya. Kenapa dibaca ulaiki bagi yang punya kitab? Karena Nabi SAW berbicara kepada siapa? Ummu Salamah, anti. Ulaika, mereka itu, idza mata fihimur rajulus salih, apabila ada orang saleh meninggal dunia di tengah-tengah mereka, yaitu orang Nasrani, awil abdus salih, atau meninggal dunia seorang hamba yang saleh di tengah-tengah mereka, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun di atas kuburnya masjidan. Perlu perhatikan, masjidan. Yang dimaksud dengan masjidan di sini bukan masjid menurut istilah kita, tapi masjidan di sini maksudnya tempat ibadah. Karena untuk orang Nasrani disebut masjid atau gereja? Gereja, tidak disebut masjid. Iya. Kan yang diceritakan oleh Ummu Salamah itu apa? Gereja. Yang diceritakan oleh Ummu Salamah kepada Nabi SAW gereja. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, mereka itu adalah orang-orang yang kalau ada orang saleh meninggal dunia di tengah-tengah mereka, maka mereka membangun di atas kuburnya masjidan, maksudnya tempat ibadah. Karena setiap tempat yang digunakan untuk salat atau digunakan untuk sujud maka disebut masjid. Ini menurut bahasa. Selaku tempat yang dipakai untuk sujud,
selaku tempat yang dipakai untuk sholat disebut masjid menurut bahasa. Adapun masjid menurut istilah, maka sepakat para ulama masjid menurut istilah adalah yang memiliki dua syarat. Kalau hilang salah satu dari dua syarat ini, tidak disebut masjid meskipun bangunannya besar. Tetapi kalau dua syarat ini ada, disebut masjid meskipun 5x5. Karena kalau kita kan kalau bangunannya besar masjid, kalau kecil musholla. Ya, adik masjid. Baik. Kapan dia disebut masjid? Sepakat ulama dua syarat. Syarat yang pertama, dibangun untuk sholat 5 waktu. Syarat yang kedua, tanahnya itu tanah wakaf. Kalau seandainya ada sebuah tempat dibangun untuk sholat 5 waktu, tetapi tanahnya tidak tanah wakaf, itu tidak bisa disebut masjid menurut istilah para ulama fikih. Lamun menurut bahasa disebut masjid, karena masjid dalam bahasa Arab semua tempat yang dibangun, semua tempat yang digunakan sholat atau digunakan sujud, itu masjid. Ya. Paham ini? Ya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan masjid di sini adalah masjid menurut bahasa. Kata Nabi SAW, kalau ada orang saleh meninggal dunia di tengah-tengah mereka, banau ala qabrihi masjidan. Mereka langsung membangun di atas kuburnya masjidan, tempat sujud, tempat ibadah, tempat salat. Karena orang Nasrani mereka juga salat. Tapi bagaimana tata cara salat mereka, wallahu a'lam. Wasawwaru fihi tilka suwara. Wasawwaru, dan mereka membuat, menggambar, fihi, di dalam masjid tersebut, tempat ibadah tersebut, tilka suwara, gambar-gambar dari tokoh mereka yang meninggal dunia itu. Subhanallah. Ada tidak kemiripan dengan sebagian umat Islam di zaman ini? Subhanallah. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak hari kiamat, hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha, sampai umatku mengikuti perbuatan orang sebelum mereka. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta idza kana fihim, hatta idza kana fi man qablahum man ata ummahu alaniyatan, sayakunu fi ummati man yaf'alu dzalik. Seandainya di kalangan umat terdahulu ada orang yang berzina dengan ibu kandungnya terang-terangan, maka di kalangan umatku akan ada yang melakukannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berzina dengan ibu kandungnya terang-terangan akan ada. Kalau seandainya dia tidak berzina langsung, maka banyak yang berzina secara hukum. Tidak berzina fisik, tetapi berzina secara hukum. Apa itu? Riba. Ya, bukankah dosa riba yang paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung? Dosa riba paling ringan. Kata Nabi SAW, ar-riba 73 huban, wa fi riwayatin baban. Riba itu memiliki 73 pintu, dalam sebagian riwayat 73 dosa. Aisaruha, dosa riba yang paling ringan, mithlu an yankihar rajulu ummah, seperti seorang laki-laki berzina dengan ibunya. Seperti berzina dengan ibunya. Ya. Kalau memang tidak berzina secara fisik, wal'iyadzubillah, maka ada yang berzina secara hukum, secara maknawi. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Jadi apa yang dilakukan oleh umat terdahulu terjadi pada umat Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ulaika, mereka itu orang-orang yang membangun di atas kubur orang saleh tempat ibadah, kemudian yang membuat gambar-gambar makhluk hidup, terutama gambar orang saleh. Ulaik, mereka itu syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan apa yang bisa diharapkan dari orang yang diponis oleh Nabi SAW sebagai seburuk-buruk makhluk? Kebaikan apa lagi yang bisa diharapkan? Ya.
Ini yang memponisnya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, kalau Ustadz Fulan, Ustadz Allan, Syekh Fulan, Syekh Allan yang memponis, mungkin masih bisa kita tolak. Tapi ini ponis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang membangun di atas kubur tempat ibadah, masjid atau yang semisalnya, ataupun yang membuat gambar-gambar makhluk hidup, terutama gambar orang saleh, ya, gambar orang saleh, maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, ulaik, mereka itu syirarul khalqi indallah, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kenapa? Kenapa mereka menjadi seburuk-buruk makhluk di sisi Allah? Karena mereka menjadi pintu bagi orang untuk berbuat syirik. Gara-gara mereka membangun tempat-tempat ibadah di kuburan, akhirnya orang pun jatuh dalam kesyirikan. Ya. Baik. Ini dia hadis yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh beribadah meskipun kepada Allah, ya, kalau ibadahnya itu dilakukan di samping kubur orang yang saleh. Orang-orang Nasrani di sini jemaah sekalian, ketika ada orang meninggal dunia, orang soleh meninggal dunia, maka mereka bangun masjid tempat ibadah di kubur orang tersebut. Setelah itu mereka pakai ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Ya, tetapi di kubur orang tersebut. Kemudian di sini beliau mengatakan, fahaula, mereka itu jama'u, menggabungkan bainal fitnatain, antara dua fitnah. Mereka menggabungkan antara dua fitnah. Fitnatul kubur, yang pertama fitnah kubur, dan yang kedua fitnatut tamathil, fitnah gambar makhluk hidup. Mereka membangun masjid di atas kuburan, ditambah lagi masjid itu ada gambar-gambar orang saleh itu. Maka mereka menggabungkan antara fitnah kubur dan fitnah tamathil. Dan dikatakan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi ketika menjelaskan ucapan ini, beliau mengatakan rata-rata kesyirikan di alam semesta ini penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah kuburan, yang kedua adalah gambaran ini. Dua-duanya. Rata-rata. Ya, antum masih ingat kisahnya syirik yang pertama kali terjadi di umatnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Kan itu kan ada orang-orang soleh, ada 5 orang soleh meninggal dunia. Kemudian mereka dibisiki oleh syaitan untuk membuat gambar dari orang soleh yang 5 itu, hingga akhirnya terjadilah kesyirikan. Ya. Jadi mereka menggabungkan antara dua fitnah ini, fitnah kubur dan juga fitnah tamathil, yaitu fitnah gambar makhluk hidup. Kemudian walahuma, dan bagi mereka berdua, maksudnya Imam Bukhari dan Muslim, dalam riwayat yang lain, anha, juga dari Aisyah, qalat, dia berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang turun di sini adalah tanda-tanda beliau akan meninggal dunia, itu yang turun. Hadis yang kedua ini berkaitan dengan detik-detik Nabi alaihi wasallam akan meninggal dunia. Lamma nazala, ketika turun kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tafiqa yatrahu, maka beliau melemparkan khamisatan lahu, sebuah kain tebal, ala wajhihi, di wajah beliau. Ya. Jadi ketika di detik-detik Nabi alaihi salatu wasallam akan meninggal dunia, maka beliau ambil kain yang cukup tebal, semacam selimut, lalu beliau gunakan menutup wajah beliau. Fa idza gtamma biha, apabila beliau kesulitan bernapas, kasyafaha, maka beliau menyingkapnya. Ketika sudah bisa bernapas, beliau tutup lagi. Kesulitan napas, beliau singkap lagi. Sebagian ulama mengatakan kenapa Nabi SAW berbuat seperti itu. Sebagian ulama mengatakan beliau tidak ingin memperlihatkan rasa sakit yang beliau alami kepada para sahabat yang sangat mencintai beliau. Ya, dan ini pernah kita sampaikan. Ketika ada orang mencintai orang lain, maka sakitnya orang yang dicintai itu menjadi sakitnya orang yang mencintai. Bahkan bisa jadi yang mencintai itu jauh lebih merasakan sakit yang lebih daripada yang dicintai. Ya. Perlu lihat seorang ibu ketika anaknya sakit, siapa yang lebih sakit?
Ibu itu. Ya. Inaknya yang lebih sakit ketimbang anaknya. Ibu itu yang lebih sakit. Kenapa? Dorongan cinta. Maka Nabi SAW, kata sebagian ulama, kenapa beliau menutup wajah beliau pada saat itu? Beliau tidak ingin memperlihatkan rasa sakit beliau. Ya, sakit yang luar biasa. Karena ini detik-detik beliau akan meninggal dunia. Beliau tidak ingin perlihatkan kepada para sahabat. Dan ini, kata sebagian ulama, merupakan salah satu etika orang yang sakit. Di antara akhlak orang yang sakit itu, jangan sekedik-kedik dia pamerkan sakitnya. Ya. Di zaman kita ini sakit kepala langsung di Facebook deh. Masya Allah, beliau sakit ternyata. Kenapa? Ternyata udah di Facebook. Ya. Disebutkan tentang Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Beliau meninggal dunia setelah mengalami sakit lebih dari 1 bulan. Setelah mengalami sakit lebih dari 1 bulan. Ya. Dan murid-muridnya tidak ada yang tahu dia sakit. Kenapa? Karena dia selalu mengajar. Dan dia sembunyikan sakitnya itu. Rasa sakitnya ketika ngajar itu dia sembunyikan. Subhanallah. Padahal dia sudah sakit lebih dari 1 bulan. Setelah itu baru dia meninggal dunia. Ya. Jadi ini dia jemaah sekalian, salah satu akhlak orang yang mendapatkan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala atau dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan terlalu dia pamerkan ujian tersebut, cerita sana cerita sini. Dan ini dia tafsiran para ulama ketika menafsirkan firman Allah, fasabrun jamil. Yang namanya sabar yang indah itu, kata Imam Qurtubi, adalah ketika antum mendapatkan ujian dan tidak ada orang yang tahu antum dapat ujian. Itu sabrun jamil. Tetapi ketika dapat ujian satu kampung tahu, itu bukan sabrun jamil. Itu bukan sabrun jamil. Ya. Jadi kalau antum ingin sabrun jamil seperti sabarnya Nabi Yakub ketika kehilangan siapa? Putranya Yusuf. Kemudian juga ucapan Aisyah ketika dituduh berzina dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal dalam riwayat Imam Bukhari. Maka Aisyah mengatakan, tidak ada ucapan yang saya ucapkan kecuali ucapannya Nabi Yakub, bapaknya Yusuf, fasabrun jamil. Itu nama sabrun jamil, itu sabar yang indah. Kata Imam Qurtubi, ketika kita mendapatkan musibah, tidak ada orang yang tahu kita mendapatkan musibah, saking kita sembunyikan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW ketika turun tanda-tanda beliau akan meninggal dunia, tafiqa yatrahu, maka beliau melemparkan khamisatan lahu. Khamisah itu kain yang cukup tebal, ala wajhihi, di wajah beliau. Fa idza getamma biha, kalau beliau kesulitan bernapas, kasyafaha, maka beliau menyingkapnya. Faqala, lalu beliau bersabda, wa huwa kadzalik, dalam keadaan seperti itu, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Apa sebab mereka dilaknat? Ittakhadhu, karena mereka menjadikan kubur anbiya'ihim, kubur-kubur nabi mereka, masajid, sebagai tempat ibadah. Itu yang menyebabkan mereka dilaknat. Maka kalau umat Islam melakukannya, sebagian umat Islam melakukannya, kena laknat juga tidak? Kena. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu yang namanya laknat itu, laknat artinya at-tardu an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah yang merupakan kunci utama untuk masuk surga. Apa yang menjadi kunci utama masuk surga? Rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mal'un, yang dilaknat, dijauhkan dari kunci utama untuk masuk surga itu. Ya. Yahudi Nasrani dilaknat oleh Allah, penyebabnya ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Subhanallah. Ini di detik-detik beliau akan meninggal dunia, beliau menyampaikan itu. Maka ini menunjukkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, yang namanya pembahasan akidah ini tidak boleh
dihentikan dalam keadaan apapun. Dia menjadi awal dari dakwah, dia menjadi isi dari dakwah, dan dia menjadi akhir dari dakwah. Akidah, pembahasan tauhid. Ya. Karena ada sebagian orang mengatakan, nah, kan tauhid diri itu wah pira tahun dah bersunnah? Ada 10 tahun? Wah 10 tahun tak bersunnah ini. Subhanallah jemaah sekalian. Sahabat itu digembleng oleh Nabi SAW, dididik oleh Nabi SAW 23 tahun. 23 tahun. Kemudian yang menjadi ustadz mereka itu adalah manusia yang paling mulia, Rasul SAW, yang terus mengajarkan tauhid kepada mereka. Kira-kira apa kita masih ragu terhadap tauhidnya para sahabat? Tidak. Akan tapi lihat, Nabi SAW di detik-detik kematian beliau, wafatnya beliau mengingatkan masalah tauhid ini. Pembahasan tauhid tidak boleh di stop. Ini yang pertama yang bisa kita ambil dari sini. Yang kedua jamaah sekalian, ya, seseorang itu kalau dia ingin mengingatkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, maka tetap dia sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun dia dalam keadaan yang seperti ini. Misalkan dia akan meninggal dunia, dia melihat kemungkaran, maka dia ingatkan. Ya. Contoh misalkan seperti Umar ibn al-Khattab dalam riwayat Imam Bukhari. Saat itu Umar ibn al-Khattab di detik-detik beliau akan meninggal dunia juga gara-gara dibacok oleh seorang majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi. Dibacok dengan menggunakan sebuah pisau yang memiliki apa? Yang memiliki dua ujung. Ya. Apa istilahnya? Dua ininya. Dua cabangnya. Ya, baik. Supaya kalau ditusuk itu maka besar bekas tusukannya. Ya, maka Umar ibn al-Khattab ditusuk beberapa kali, ada yang mengatakan 5 kali, dan tusukannya sangat mendalam, sangat dalam sekali. Sampai disebutkan apabila air yang dia dimasukkan, maka air itu keluar dari sana. Apabila dimasukkan makanan, keluar juga dari sana. Ya. Kemudian Umar ibn al-Khattab pingsan pada saat itu. Dia pingsan. Kemudian sampai orang selesai sholat subuh, dia masih belum juga sadar. Dibangunkan, ya Amirul Mukminin, bangun. Tidak bisa bangun karena pingsan. Maka ada seseorang sahabat mengatakan, Anda tidak akan bisa menyadarkannya dari pingsannya kecuali Anda menyebut kata sholat. Kalau kata sholat yang antum sebut, yang Anda sebut, maka insya Allah dia akan sadar dari pingsannya. Maka ada seseorang mengatakan, as-salata ya Amirul Mukminin, salat wahai Amirul Mukminin. Langsung dia sadar. Ya. Langsung dia sadar. Ini berbeda sekali dengan taib. Azan subuh berkumandang justru ditarik selimutnya. Umar ibn al-Khattab pingsan. Dibangunkan dengan berbagai macam cara, tidak bisa. Tapi ketika dibisikkan as-salata ya Amirul Mukminin, langsung dia bangun. As-sallan nas, apakah orang-orang sudah salat? Salat subuh maksudnya. Kata mereka, na'am, orang-orang sudah salat. Maka Amirul Mukminin mengatakan, alhamdulillah, la hadza fil islami liman taraka salah. Tidak ada jatah di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat, kata Amirul Mukminin. Ya, kemudian setelah itu beliau pun salat dalam keadaan seperti itu. Selesai salat, maka orang-orang mulai datang. Ya, karena dokter pada saat itu, tabib pada saat itu mengatakan sepertinya sudah tidak ada harapan. Karena air yang masuk, air yang keluar, makanan yang keluar, sepertinya sudah tidak ada harapan. Maka orang-orang pun datang, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada Amirul Mukminin. Di antaranya adalah seorang pemuda. Dia datang kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Dia mengatakan, berbahagialah Anda wahai Amirul Mukminin, Anda adalah sahabatnya Rasul alaihissalam. Anda adalah khalifah yang kedua. Ketika menjadi khalifah, Anda adalah orang yang sangat adil, dan seterusnya. Maka Umar ibn al-Khattab mengatakan, saya berharap mudah-mudahan dapat apa yang kau ucapkan itu. Kemudian setelah itu pemuda itu pun pergi. Ya, dia berbalik untuk pergi.
Pada saat itu Amirul Mukminin melihat kainnya pemuda tersebut, pakaiannya pemuda itu isbal. Maka dipanggil, ya bani akhi ta'al, wahai anak saudaraku, maksudnya saudara sesama kaum muslimin, sini. Irfa thawbak, angkat pakaianmu, fa innahu atqa wa anqa, itu akan lebih bertakwa di sisi Allah dan lebih menjaga kebersihan pakaian. Pelunggu lihat, Amirul Mukminin di detik-detik akan meninggal dunia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan banyak contoh-contoh yang seperti ini. Jadi Nabi SAW mengingatkan, ya, beliau mengingatkan, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Yuhadziru ma sana'u. Nabi SAW menyampaikan ini, yuhadziru, untuk memberikan peringatan, ma sana'u, terhadap apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, supaya umat Islam tidak ikutan. Makanya beliau mengingatkan, Yahudi Nasrani yang mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah, itu dilaknat oleh Allah. Nabi SAW menyampaikan itu, kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u, untuk memperingatkan para sahabat dari perbuatan Yahudi dan Nasrani itu. Maksudnya, kalau aku meninggal dunia, jangan kalian perlakukan kuburku seperti itu. Itu maksudnya. Ya, jelas ide ini? Baik. Walaula dzalik, kalau bukan karena itu, ubriza qabruhu, maka kubur Nabi SAW akan ditampakkan. Beliau akan dikubur di kuburan umum, di pemakaman umum, di kubur Baqi'. Kalau bukan karena khawatir kubur beliau akan diperlakukan seperti kubur para nabi yang sebelumnya. Ghaira annahu, kenapa kubur Nabi SAW tidak ditampakkan? Ghaira annahu, karena beliau khawatir, beliau khawatir an yuttakhadha masjidan, kubur beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Ya. Nah, ini salah satu alasan kenapa kubur Nabi SAW itu tidak bersama kuburan kaum muslimin secara umum. Alasan yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dengan sanad yang cukup kuat. Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin", tidak ada seorang nabi pun, "kubidha", yang dicabut nyawanya, "illa dufina haitsu qubid", kecuali dia harus dikuburkan di mana dia dicabut nyawanya. Jadi setiap nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal dunia. Dan kebetulan Nabi SAW meninggal dunia di dalam kamarnya Aisyah, maka di sana beliau dikuburkan. Jadi ada dua alasan kenapa kubur Nabi SAW tidak bersama kuburan kaum muslimin. Alasan yang pertama, supaya tidak dijadikan sebagai tempat ibadah. Alasan yang kedua, karena setiap nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Ya, setiap nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Ya. Baik. Akhrajahu, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini dia dalil yang kedua, jemaah sekalian, tentang pembahasan kita ini. Kemudian wali Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, an Jundub bin Abdullah, dari Jundub bin Abdullah, qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla an yamuta, sebelum beliau meninggal dunia, bi khamsin, dengan jarak 5 hari. Kalau Jundub bin Abdullah, dia mendengar Nabi SAW bersabda, ya, yaitu 5 hari sebelum Nabi meninggal dunia. Wa huwa yaqul, Nabi SAW berkata dalam sabda beliau tersebut, inni abra'u ilallah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah, an yakuna li minkum khalilun, untuk mengangkat seorang khalil di antara kalian. Apa arti khalil? Apa arti khalil? Kekasih tingkat tinggi. Jadi cinta dalam bahasa Arab itu bertingkat-tingkat. Tingkatan cinta yang paling tinggi adalah khalil. Ya. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam diangkat oleh Allah sebagai khalil Allah.
Ada dua nabi yang diangkat oleh Allah sebagai khalilnya. Yang pertama Nabi Muhammad alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim. Yang dua ini, mereka yang dua ini mendapatkan kemuliaan menjadi Khalilur Rahman, Khalilullah. Ya, Khalil ini tingkat cinta paling tinggi, lebih tinggi daripada Habib. Apa arti Habib? Yang dicintai. Habib artinya yang dicintai, tapi Khalil ini lebih tinggi lagi daripada Habib. Nah, Nabi SAW dilarang oleh Allah untuk mengangkat Khalil selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat, menjadikan Nabi sebagai Khalil, dan Nabi pun menjadikan Allah sebagai Khalil. Ya. Allah adalah khalilnya Nabi alaihissalam, dan Nabi adalah khalilnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihissalam dilarang mengangkat, beliau dilarang mengangkat siapapun sebagai khalil. Dilarang. Tetapi kalau beliau yang diangkat oleh selain Allah sebagai khalil, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh tidak antum mengatakan di dalam sebuah hadis, khalilku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Boleh tidak antum mengatakan seperti itu? Boleh tidak? Hah? Baik. Saya ulangi. Nabi alaihissalam dilarang oleh Allah untuk mengangkat selain daripada Allah sebagai khalil. Beliau dilarang untuk mengangkat selain daripada Allah sebagai khalil, untuk menjadikan selain Allah sebagai khalil. Bagaimana kalau selain beliau yang menjadikan beliau sebagai khalil? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Makanya Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili, khalilku berwasiat kepadaku sallallahu alaihi wasallam." Abu Hurairah yang mengangkat Nabi sebagai khalil, tetapi Nabi tidak pernah mengangkat Abu Hurairah sebagai khalil. Paham antum ini? Jadi boleh tidak antum mengatakan dalam sebuah hadis, khalil kita Nabi Muhammad alaihissalam bersabda? Boleh tidak? Boleh. Ya. Tapi antum tidak akan pernah menjadi khalil Nabi alaihissalam. Kita ya, bukan antum saja, kita semua. Baik. Kita boleh mengangkat beliau sebagai khalil. Ini yang dimaksud di sini. Sesungguhnya aku berlepas diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala, an yakuna li minkum khalilun, untuk mengangkat seorang khalil di antara kalian. Kenapa? Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalilnya, kama ittakhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, seandainya boleh bagiku mengangkat seseorang sebagai khalilku, seandainya boleh, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, pastilah Abu Bakar yang akan aku angkat sebagai khalil. Seandainya boleh. Tetapi boleh atau tidak? Tidak. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi alaihissalam mengatakan, walakin sahibi wa akhi, tetapi beliau adalah sahabatku dan saudaraku. Tetapi Abu Bakar menjadikan Nabi alaihissalam sebagai khalil, boleh? Boleh. Tapi Nabi menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, tidak boleh. Ya. Baik. Kemudian beliau bersabda, ala wa inna, ketahuilah sesungguhnya, man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, kanu yattakhiduna kubur anbiya'ihim masajid, dahulu mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ala fala tattakhidul kubur masajid, maka ketahuilah jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Ini wasiat Nabi alaihissalam 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Aku melarang kalian dari perbuatan itu. Cuman kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, hampir tidak ada satupun larangan Nabi alaihissalam berkaitan dengan masalah kematian
kecuali ada saja umat Islam yang menyelisihinya. Itu kata Ibnul Qayyim. Hampir tidak ada satupun yang dilarang oleh Nabi SAW kecuali pasti ada yang menyelisihinya. Ya, pasti. Ya. Terutama mohon maaf, ya sebagian orang yang menisbahkan diri kepada mazhab Syafi'i. Kalau antum buka kitab-kitab mazhab Syafi'i itu, ya, kemudian antum bandingkan dengan keadaan yang mengaku diri bermazhab Syafi'i terkait dengan kematian, itu banyak yang bertabrakan. Silahkan antum buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, disebutkan kuburan itu tidak boleh tinggi lebih dari berapa? 1 jengkal. Ya. Tidak boleh lebih tinggi daripada 1 jengkal. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, kalau kita ingin menutup kuburan, ya, misalkan kita gali kuburan itu, kita masukkan jenazah, otomatis ketika menggalinya itu ada tanah yang naik. Kemudian masukkan jenazah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, jangan menutup kuburan tersebut kecuali dengan tanahnya tadi itu. Jangan tambah pakai tanah lain, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena dia akan lebih dari 1 jengkal nanti. Sampai seperti itu. Ya. Ini diselisihi. Ya. Kemudian dalam mazhab Syafi'i disebutkan tidak boleh menyemen kuburan, tidak boleh. Kita lihat keadaan sebagian orang mengaku diri bermazhab Syafi'i. Bukan hanya di semen, lebih dari keramik kadang. Ya. Baik. Disebutkan di dalam hadis, dan itu disebutkan oleh para ulama terutama mazhab Syafi'i, tidak boleh memasang lampu di kuburan. Ya, sebagian orang bukan sekedar memasang lampu, tetapi KWH khusus. Nah, sebagian di rumah dia sendiri, dia nebeng sama tetangganya KWH-nya, tapi di kuburan dipasang KWH sendiri. Makanya Ibnul Qayyim, antum bisa lihat dalam kitab Zadul Ma'ad, apa kata Ibnul Qayyim ketika membahas di ujung pembahasan Al-Janaiz, petunjuk Nabi terkait dengan kematian. Apa kata Ibnul Qayyim? Hampir tidak ada satupun yang dilarang oleh Nabi SAW kecuali mereka melanggarnya. Nabi SAW katakan jangan sholat menghadap kuburan, mereka sholat menghadap kuburan. Nabi SAW mengatakan jangan kalian berdoa kepada orang yang di dalam kubur, mereka berdoa kepadanya. Nabi SAW mengatakan jangan kalian duduk di atas kubur, mereka enak-enakan duduk di atasnya. Ya. Hampir semuanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Antum bisa lihat dalam kitab Zadul Ma'ad. Sallallahu salamata wal afiyah. Makanya karena fenomena inilah sampai-sampai Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Ahkamul Janaiz, beliau mengatakan di antara wasiat yang paling penting bagi yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia di zaman ini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, kalau ada orang yang akan meninggal dunia, maka di antara wasiat yang paling penting untuk dia sampaikan adalah dia berwasiat kepada keluarganya, tolong urus kematianku nanti dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Saking banyaknya manusia keluar dari sunnah Nabi SAW terkait dengan masalah kematian ini. Ya. Kita pun kadang ada juga yang kita langgar. Di antaranya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, kadang kita kalau menghantarkan jenazah itu, ya, misalkan menghantarkan jenazah, kita melewati jalur lain. Ya. Aduh ya rame ini katanya, yang penting bareh tabedait. Apa kata Imam Nawawi? Dikhawatirkan orang seperti ini tidak mendapatkan kirot itu. Karena Nabi SAW mengatakan, man tabi'al janazata hatta tudpan, siapa yang mengiringi jenazah sampai jenazah dikuburkan. Orang ini dia tidak mengiringi. Kenapa? Dia pergi ke kuburan dari jalur barat, sedangkan jenazahnya dari jalur timur. Dikhawatirkan dia tidak dapat keutamaan mengiringi jenazah, kata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan itu dikuatkan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman. Beliau mengatakan sebagian orang beralasan, ya ini ramai sekali, ayo kita. Ini namanya metabati hilang kemulang itu. Ya, subhanallah, malah nggak dapat keutamaan menghantarkan jenazah jadinya. Ya. Tapi kirotnya menyolati, insyaallah dapat. Tapi kirot menghantarkan itu, ini dikhawatirkan tidak dapat, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala.
Taib. Ini dia dua alasan disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Kata Jundub bin Abdullah, fa inni anhaakum an dzalik, aku melarang kalian dari perbuatan itu. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa kita baca karena ini waktu Isya sudah masuk. Yang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Kalau ada yang antum ingin tanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا